Hai semua, Assalamualaikum. Ikuti langkah-langkah ini supaya hasil donatmu gembul, whitening tinggi, dan juga kokoh. Nah, di video kali ini aku buat donat mini. Di resep ini aku pakai 2 telur ya. Jadi buat yang penasaran gimana aku buatnya, simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama yang pasti udah kita siapin semua bahan-bahannya ya. Nah, di sini aku pakai 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata untuk semua bahan keringnya ini. Dan kalau udah rata lanjut kita masukin 1 butir telur utuh dan juga 1 butir kuning telur. Untuk beratnya itu sekitar 79 gram ya. Lalu kita masukin juga air dingin atau air es sebanyak 60 gram. Dimasukinnya sedikit demi sedikit ya, bertahap supaya adonannya nanti tidak kelembekan. Nah, kemudian ini kita uleni sampai adonannya itu menggumpal atau setengah kalis. Nah, ini sambil kita masukin airnya sedikit demi sedikit. Nah, kalau adonannya udah menggumpal atau setengah kali seperti ini udah cukup, baru lanjut kita masukin 35 gram margarin dan juga 2 gram garam. Lalu ini kita lanjut uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 sampai di nomor 4. Nah, ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis ya. Setelah sekitar 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, terlihat dari mangkok adonannya udah nggak ada yang lengket lagi dan adonannya udah mulus seperti ini. Nah, lebih jelasnya bisa kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara dibentangkan. Nah, kalau udah nggak mudah sobek, tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Kemudian lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, lalu ini kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Kemudian ini lanjut kita bulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang ya. Nah, lanjut kita potong dan timbang masing-masing adonan dengan beratnya 20-21 gram atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing atau sesuai dengan harga jualnya ya. Setelah selesai ditimbang, langsung dibulatkan satu persatu. Nah, ini sebelum dironding, aku biasanya cubit-cubit dulu seperti ini sampai permukaan adonannya itu mulus, jadi supaya lebih gampang ngerondingnya. Nah, ini lanjut kita ronding hingga bulat, rapat, dan juga padat. Pastikan juga bagian bawahnya itu terkunci dengan rapat ya. Jadi, ini kita cubit-cubit lagi seperti ini. Nah, kalau udah bagian bawahnya kita celupin ke tepung terigu, lalu kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat seperti ini. Dan ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Tahap selanjutnya yaitu kita resting. Ini kita tutup hingga rapat dan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit ya. Setelah 30 menit di resting, adonannya udah sedikit ngembang. Lalu ini kita taburi pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Dan kalau udah lanjut kita ke tahap selanjutnya yaitu melubangi adonan. Kalau mau pakai cetakan juga boleh. Nah, karena di sini aku mau manual, jadi kita lubangi aja bagian tengahnya pakai jari telunjuk seperti ini. Lalu diputar-putar. Nah, kalau mau pakai cetakan boleh banget ya, bisa pakai cetakan yang diameternya 5 cm. Nah, kalau udah jangan lupa diletakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai.
Dan ini hasil donatnya setelah selesai dilubangi semua, siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Setelah sekitar 2 jam di proofing, donatnya udah ngembang 2 kali lipat. Ini hasilnya gembul-gembul banget padahal pakai doughnya kecil ya. Tapi hasil donatnya bisa gede-gede banget seperti ini. Dan ini udah siap untuk kita goreng. Goreng donat pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Jadi supaya donat itu tidak terlalu lama di penggorengan, nah hasilnya nanti supaya nggak berminyak. Dan kalau salah satu bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, tinggal dibalik aja. Jadi untuk menggoreng donat itu cukup dengan 1 kali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak ya. Nah, kalau kedua bagian sisinya udah kecoklatan, donatnya udah matang juga, tinggal kita angkat dan ditiriskan. Untuk cara meniriskan donat ini agak sedikit dibanting supaya white ringnya nanti bisa kokoh ya. Dan kalau donatnya udah dingin, lanjut kita ke tahap topping. Di sini aku pakai topping seadanya di rumah. Nah, untuk toppingnya sendiri bisa sesuai dengan selera masing-masing ya. Apalagi kalau mau untuk jualan, jadi wajib banget dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Dan untuk topping yang aku buat, teman-teman bisa perhatikan di video. Setelah selesai dikasih topping, lanjut donatnya aku kemas ke dalam box donat sejuta umat. Ini ukurannya 27 kali 18,5 cm, warna putih ya. Untuk link pembeliannya udah aku cantumin di kolom deskripsi. Dan untuk donatnya ini biasa aku jual dengan harga Rp35.000, isi 12 pieces donat. Nah, jadi selain aku share resepnya ke teman-teman, aku sendiri pun jualan donat ya. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dikasih topping semua. Hasilnya cantik-cantik banget dan udah siap untuk kita jual. Nah, karena saking gembul donatnya, dimasukin ke dalam box jadi desak-desakan seperti ini ya. Kalau untuk soal tekstur dan juga rasa, udah nggak perlu diragukan lagi dan udah pasti enak banget dan super lembut banget. Jadi teman-teman wajib coba, bisa untuk ide jualan dan cocok banget untuk pemula. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.